Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Faragha, Ketua DKM Bapak Haji Abdul Jabbar, para tokoh masyarakat, saudara tua saya, lama nih nggak kelihatan, Bapak Safruddin dan orang tua kita, Bapak Haji Rosim, para asatid, Ustadz Sukamto, penggiat majelis ilmu, Om Rio, Mas Fahrul dan teman-teman, seluruh jamaah, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini, semoga senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah keberkahan hidup kita, dan senantiasa istiqomah di dalam ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada kesempatan malam hari ini kembali Allah dudukkan kita di salah satu taman surganya Allah, yaitu majelis ilmu. Walaupun diguyur hujan yang luar biasa, alhamdulillah Allah ringankan kaki kita, Allah ringankan hati kita. Semoga menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian kitab Nasha'ihul Ibad. Kemarin kita sudah masuk makalah ketiga tentang nasihat yang datangnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namun kita belum selesai membahasnya, baru satu perkara, karena dalam nasihat itu ada 3 perkara. Sekarang kita masih melanjutkan makalah yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Mudaratun nasi shadaqatun wa husnus su'ali nisful ilmi wa husnut tadbiri nisful ma'isyah. Itu lanjutan dari makalah yang ketiga yang datangnya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Artinya, mudaratun nasi, bergaul dengan sesama manusia, sodakotun, itu menjadi nilai sodakoh. Ini melanjutkan, kalau kemarin husnut tawadduti, bagusnya kasih sayang kepada sesama manusia, itu nisful akli, merupakan sebuah kewarasan di dalam berpikir. Sekarang lanjutannya, mudaratun nasi, bergaul dengan manusia, itu bagian dari sodakoh. Artinya apa? Manusia itu ya harus bergaul, manusia itu ya harus bisa hidup berdampingan dengan sesama manusia. Kenapa? Ya karena manusia itu makhluk sosial, sehingga menjadi sebuah keanehan ketika ada manusia kepengen hidup sendirian, tidak bisa berdampingan dengan manusia lainnya. Ini sesuatu yang aneh. Setiap berdampingan berantem mulu, setiap bergaul mesti berantem. Ada nggak orang model begitu? Kalau itu yang terjadi, maka kemanusiaannya diragukan. Jangan-jangan bukan manusia. Kumpul serumah sama mertua berantem, kumpul serumah sama ipar berantem.
kumpul serumah sama tetangganya, berdampingan, berantem. Waduh, di mana dia berada selalu menebar kebencian. Kalau itu yang terjadi, justru kemanusiaannya diragukan. Jangan-jangan bukan titisan manusia itu, titisan demit atau apa gitu. Orang kok berantem mulu itu. Sebaliknya, kalau ada orang pintar bergaul, pergaulannya luas, tidak hanya di lingkungan, tidak hanya di daerahnya, luas sekali. Dari setiap lapisan dia punya pergaulan yang bagus, dengan catatan nih Pak, cara bergaulnya bagus, sehingga sehingga siapapun temannya itu merasa senang dari tutur katanya, dari sikap tindakannya. Teman yang dipergauli itu merasa senang, dan bergaul semacam itu bagian dari sodakoh. Maka membuat senang teman itu sodakoh. Makanya ada sebuah redaksi hadis, tabassumuka fi wajhi akhi kalaka sodakoh. Senyumnya kalian terhadap saudaramu itu adalah sodakoh. Senyum itu sodakoh. Artinya begitu mudahnya kita mencari pahala sodakoh. Cuman senyum saja itu sodakoh. Berkata yang baik sodakoh. Qaulun ma'rufun khairum min shadaqati yasba'u hadza. Bahkan ucapan yang baik itu lebih baik daripada sodakoh yang menyakitkan. Itu bernilai sodakoh. Bergaul, silaturahim, kunjung ke sana kemari, dan yang dikunjungi merasa senang, itu sodakoh. Tapi kalau ada orang kok menutup diri, dia cuma sibuk dengan urusan pribadinya, padahal tinggal bertahun-tahun di daerah tersebut, sama tetangga nggak kenal, nggak akrab, tetangga sakit juga nggak peduli, tetangga meninggal ya bodoh amat. Kalau ada orang model seperti itu, nggak tahu ada siapa nggak sini? Ada? Nah, itu diragukan kemanusiaannya. Tapi catatannya itu tadi Pak, pergaulan kita memberikan dampak positif. Sebaliknya kalau kita bergaulnya luas tapi memberikan dampak negatif, menebar keburukan, justru itu sebaliknya, bukan nilai sedekah yang kita dapatkan, justru malah berujung pada nilai dosa, bahkan bisa menjadi sebuah dosa jariah. Gara-gara kita ngajarin keburukan kepada orang lain, sehingga keburukan itu terus ditularkan kepada yang lainnya, maka menjadi sebuah dosa jariah. Tapi kalau kita menebar kebaikan dan kebaikan itu terus disebarluaskan, ya sama, menjadi sebuah pahala jariah. Nah, cuman di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadang-kadang nih ada satu sosok manusia, kalau sama temen baik luar biasa, setia kawan, loyal. Tapi kalau sama keluarga nggak ada baik-baiknya, galak, pelit, hitung-hitungan. Nggak tahu sini ada apa enggak nih? Nggak ada. Di kamu sini ada nggak? Kalau malam ini mah nggak ada ya. Di masjid ini nggak ada. Kalau sama temennya luar biasa, setia sekali, loyal, berani berkorban. Tapi anehnya kalau sama keluarganya itu hitung-hitungan. Uang belanja isi dihitung sekali itu. Anak dihitung sekali. Nah, yang seperti ini yang salah juga. Maka harusnya dari kemarin sudah kita bahas, kalau kita berbuat baik sama orang lain, maka keluarga kita lebih berat mendapatkan kebaikan dari kita. Ini yang dimaksud mudaratun nasi sodakoh. Bergaul dengan manusia itu adalah sodakoh. Bahasanya manusia loh Bu, bukan mukmin. Artinya apa? Pergaulan itu jangan dibatasi. Maka ada istilah ukhuwah basyariyah, persaudaraan karena sesama manusia, itu dipertimbangkan, dipikirkan oleh ulama-ulama kita. Jadi pergaulan kita tidak hanya dibatasi hanya mukmin tok, yang kafir kita musuhin. Jangan, Islam bukan seperti itu.
Selama itu orang non muslim tidak menghina, tidak merusak, tidak mengganggu agama kita, dia menjadi tetangga yang baik, maka kita wajib memperlakukan dia dengan cara yang baik. Itu wajib, Pak. Maka bahasanya mudaratun nas, bergaul dengan sesama manusia. Ingat, istri bapak itu yang manusia, mertua bapak juga manusia gitu. Kadang-kadang buat beli rokok mah nggak ada sayang-sayangnya gitu. Buat mertua itu sayang itu duit keluar itu. Itu ada tipe model menantu yang model begitu ada. Makanya di sini semoga sembuh dari penyakit seperti itu. Amin ya rabbal. Selanjutnya wa husnus su'ali. Bagusnya pertanyaan. Nisful ilmi, itu merupakan separuh dari keilmuan. Ini nasihat untuk kita semuanya. Bagusnya pertanyaan itu separuh dari keilmuan. Ketika bapak belajar dulu waktu duduk di bangku sekolahan, atau sekarang di majelis taklim, kok ada jamaah yang bertanya, itu berarti jamaah itu sudah mendapatkan separuh keilmuan. Kenapa? Karena bertanyanya itu bagian dari ilmu. Kalau dia nggak paham, kalau dia nggak merhatiin, pasti dia nggak akan bertanya. Maka ketika bapak ibu ngaji seperti itu, diem dari awal sampai akhir, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama memang ibu bapak udah paham, kemungkinan kedua sama sekali nggak paham gitu loh, Pak. Jadi ada dua kemungkinan. Tapi kalau bapak bertanya, itu malah jelas, bapak berarti memerhatikan, dan itu separuh dari ilmu. Tapi harus pertanyaan yang bagus. Maka husnus soal, pertanyaan yang bagus. Yang bagus itu apa? Yang berkaitan dengan ilmu. Di sini majelis ilmu, bapak ibu jangan bertanya tentang masalah bawang sekarang per kilonya berapa. Ini bukan pertanyaan yang bagus. Tentang ilmu. Nah, makanya bapak ibu mendidik itu tidak harus di bangku sekolahan. Termasuk kita ngurusin anak, didik anak. Kita kalau punya anak kecil, Bu, banyak pertanyaannya, betul? Hei, yang masih punya anak kecil. Anak itu kalau udah usia 2-3 tahun, Bu, pertanyaannya itu banyak, apa saja ditanyakan. Betul? Itu bagus. Itu sebagai tanda anak itu respon, aktif, cerdas. Cuman sayangnya orang tua kadang nggak sabar, nanya mulu, begitu katanya. Betul? Nah, ini berarti orang tuanya butuh belajar lagi itu. Anak banyak tanya itu bagus. Apalagi usia-usia perkembangan ya, masa tumbuh kembang seperti itu. Seperti anak saya 3 tahun itu, apa saja ditanyakan. Saya ngapain, megang apa, ditanyakan semua. Ya kita sabar, kita telatenin. Karena itu bagian dari perkembangan kecerdasan dia. Kalau bapak stop, jangan cerewet, jangan nanya mulu, diem. Langsung Pak, itu kecerdasannya langsung nutup Pak, nggak berkembang lagi. Makanya yang punya anak kecil yang sabar. Apalagi yang profesinya guru TK. Nah, ini butuh kesabaran, butuh lapang dada yang luar biasa. Karena memang harus begitu. Banyak bertanya itu bagian dari kecerdasan, ilmu. Apalagi kondisi sekarang. Kondisi sekarang kan anak-anak daring ya, belajarnya di rumah. Ini kalau ada yang nggak paham kan pasti nanyanya ke orang tua kan. Nah ini orang tuanya harus siap mental itu. Siap mental. Cuma sayangnya di berita itu malah justru banyak orang tua yang stres. Karena harus dampingi anaknya belajar. Banyak yang stres. Malah kadang sampai stresnya itu dilampiaskan ke anak dicubitin. Saking keselnya ngajarin anak gak bisa-bisa, orang tuanya stres, anak jadi korban. Nah ini orang tuanya malah orang tua yang salah dalam pendidikan seperti itu.
Nah ini butuh seni untuk mendidik dan butuh kesabaran. Pokoknya kalau usia-usia kecil itu memang banyak bertanya, itu bagian dari perkembangan kecerdasan. Dan orang memang harus begitu. Di forum-forum pengajian silakan bertanya. Maka saya membuka dari awal, saya sampaikan kalau ada pertanyaan, karena ini waktunya singkat, Bapak simpen atau sampaikan ke Mas Fahrul atau Om Rio biar ditulis, nanti disetorin ke saya, satu saat pertemuan mendatang baru kita bahas. Sebab kalau sekarang di muka session tanya jawab, habis Pak waktunya gitu. Maka dibutuhkan waktu khusus nanti. Sampaikan saja lewat tulisan, nanti pertemuan mendatang baru kita bahas. Makanya ada sebuah ungkapan, malu bertanya sesat di jalan. Tapi kalau banyak tanya ya memalukan juga gitu loh Pak. Udah dijawab nanya lagi dengan pertanyaan yang sama itu. Jadi pertanyaannya juga pertanyaan yang bagus. Itu bagian dari ilmu. Dan orang tua itu juga harus belajar. Kemarin saya dapat WA dari salah satu jamaah, dia kebingungan menjawab pertanyaan dari anaknya. Pelajarannya Quran hadis, Quran, akidah akhlak pertanyaannya. Anak itu tiba-tiba nyeletuk begini katanya, Ibu, Allah itu seperti apa? Coba Pak, anak Bapak nanya, Allah itu seperti apa? Bapak jawabnya gimana? Bingung kan? Bingung Pak. Artinya apa? Orang tua juga harus belajar gitu. Karena seringkali anak itu memberikan pertanyaan yang tak terduga, tapi mematikan pertanyaannya. Akhirnya orang tua nggak berkutik, Allah seperti apa? Kalau ibu bapak salah menerangkan, bahaya itu. Betul. Bapak menjawabnya umpamanya ngawur itu, Allah tuh besar, gede gitu kan. Wah itu bahaya sekali itu. Tertanam dalam akidah anak itu bisa musyrik gitu, bisa kufur. Makanya orang tua harus membekali diri juga dengan ngaji, banyak membaca. Jangan cukup mencukupkan diri, yang penting gua udah biayai. Ya nggak bisa, apalagi kondisi sekarang anak belajar di rumah harus didampingi orang tuanya, mau nggak mau orang tua harus belajar. Kemarin juga begitu, ada pertanyaan lucu gitu dari anak-anak itu, Ibu kok bisa perutnya gendut, diapain? Bapak jawabnya gimana? Jadi ceritanya ibunya hamil, terus anak nanya, Ibu kok perutnya bisa gendut, diapain? Ibu jawabnya gimana? Ini kan pertanyaan yang sederhana tapi mematikan Pak. Bapak nggak bisa jawab sembarangan. Bapak mau jawab jujur, ini belum waktunya, bocah ini kan nggak dijawab jujur, anak butuh jawaban. Bapak nggak bisa ngomong begini, udah jangan nanya, nggak boleh. Itu mematikan kecerdasan anak. Harus dijawab dengan logika, sesuai logika anak. Maka hal seperti itu harus kita kuasai Pak. Jangan sampai Bapak nggak berkutik di hadapan anak. Kalau Om Rio jawabnya gimana? Nah, makanya pertanyaan itu dari ilmu. Itu berarti ilmu anak makin berkembang. Kalau anak kok diem aja di rumah diem aja, di sekolahan juga diem aja, cuman 3D, datang, duduk, diem, pulang. Besok lagi begitu, datang, duduk. Kalau anak seperti itu, Bapak Ibu jangan berbangga hati. Anak saya mah solih, alim, nggak neko-neko, emang nggak paham. Jangan. Maka kalau ada anak kecil kok aktif sekali, itu bukan nakal. Dalam dunia pendidikan itu bukan nakal, itu bagian dari kecerdasan. Cuman kalau sampai kebablasan nakalnya, nah itu baru diruqyah itu nanti. Kira-kira begitu Pak. Nah, kita juga bisa ngukur aktifan anak ini dalam belajar atau tidak. Orang tua juga harus bisa ngukur.
Iri nisful ma'isyah, bagusnya perencanaan atau pemikiran yang matang. Nisful ma'isyah itu separuh dari kehidupan, dan ini menjadi konsep dalam Islam, Pak. Perencanaan yang matang, dipikirin matang-matang, nanti bagaimana prospeknya, dampaknya bagaimana, akibatnya bagaimana. Perencanaan yang matang seperti itu nisful ma'isyah, udah separuh dari kehidupan. Kalau bahasa sekarang, motivator sekarang, Pak, suksesan. Itu bahasa sekarang, bahasa motivator. Perencanaan yang matang separuh dari kesuksesan. Padahal dalam Islam sudah ada. Perencanaan yang matang itu separuh dari kehidupan. Artinya apa? Keinginan atau usaha terus direncanakan dengan bagus, manajemennya jelas, aturannya jelas, pencapaian targetnya jelas, maka dia itu sudah melakukan separuh pekerjaannya. Separuhnya lagi tinggal action, dan itu akan mudah disapainya daripada kita menjalankan sesuatu tanpa perencanaan, sehingga yang terjadi ya pasti berantakan. Seandainya kok akhirnya bagus tanpa perencanaan tetap hasilnya bagus, itu sifatnya kebetulan. Maka dalam Islam itu memang setiap orang itu harus punya rencana yang matang, gak boleh ngawur. Begitu juga di dalam Al-Quran juga diajarkan begitu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wangzur nafsum ma qaddamat lighad. Ketika seseorang itu melakukan sesuatu, pikirkan lighad, dampak nantinya seperti apa. Dampak nanti itu bisa dampak dirasakan di dunia, termasuk dampak nanti di kehidupan akhirat. Terus begitu, jangan ngawur. Dalam apa? Dalam segala hal. Pekerjaan, rumah tangga, semua butuh perencanaan. Makanya saya sering ngomong begini, Pak. Ternyata saudara kita nih, saudara muslim kita, itu banyak yang masih belum berkorban, belum ibadah korban. Saya sudah melakukan survei kecil-kecilan ke seluruh majelis taklim saya. Setiap saya tanya, alasannya apa? Gak ada duit, Ustadz. Pengertian gak ada duit itu bagaimana? Ya duitnya kepake mulu. Jadi insya Allah kalau ada duit nganggur, saya baru korban. Kalau ada duit nganggur, baru dia mau korban. Pertanyaannya, kapan ada duit nganggur? Pak, ada nggak duit nganggur? Kalau toh ada, pemikirannya pasti berubah. Bukan korban yang dipikirkan. Terus ngapain? Bisa jadi ganti motor, ganti mobil, duit banyak, kira-kiranya bukan ibadah lagi, ganti istri, bisa jadi gitu kan. Emang udah diancam dari lama gitu kan. Artinya apa? Ibadah juga harus direncanakan, sehingga akhirnya kita punya perencanaan. Setiap pertemuan seminggu sekali gini ada tabungan. Tabungannya nggak usah mahal-mahal, cukup sekali pertemuan nabung 10.000. Saya ajarin begitu, Pak. 10.000, saya tanya berat apa ringan? Seminggu 10.000. Ringan, Ustadz. Ya udah, dimulai programnya. Program nabung untuk ibadah kurban. Setiap pertemuan 10.000. Saya kasih hitungan kalkulasi. Kalau kita sebulan bertemu 4 kali, berarti terkumpul berapa? 40.000 per orang. Kalau setahun berarti berapa? 40.000 kali 12 bulan. Berapa? Berapa? 480. Pedagang itu pinter ngitungnya, Pak. 480 itu setahun. Kalau 2 tahun berapa? 960. Kalau 3 tahun? Kalau 3 tahun berapa?
1.340.000. Sudah dapat belum buat beli korban? Belum. Ya 4 tahun. Bahasa kita, kalau 2 tahun nggak ke Uber, 3 tahun nggak ke Uber, 5 tahun mah ilokan nggak ke Uber. Betul. Nah ini perencanaan namanya. Alhamdulillah itu Bu. Akhirnya jamaah saya ini udah saya terapkan di 2 tempat, salah satu di Pasir Putih. Alhamdulillah tiap tahun itu ada yang berkorban. 3-4 orang berkorban. Tadinya ya boro-boro Ustadz buat korban. Selalu begitu. Karena nggak ada perencanaan yang matang. Tapi dengan seperti itu nggak terasa. Tahu-tahu ada yang 2 tahun bisa korban, ya tergantung nabungnya lah. Ada yang 3 tahun baru bisa korban, ada yang 1 tahun sudah bisa berkorban. Yang penting ada perencanaan. Nah, umpamanya di program begitu, di majelis ini juga silahkan tabungan untuk setiap pertemuan gini Om, siapin buku tabungannya 10.000. Umpamanya begitu kan bagus Pak. Berat apa ringan? Kita nabung buat dia. Istilah ziarah boleh, itu contoh. Buat ziarah boleh, buat korban boleh. Ini contoh. Artinya segala sesuatu itu butuh perencanaan. Bahasanya entar nunggu duit nganggur, entar nunggu gusuran. Udah 3 kali digusur Pak. Gak korban sampai gak punya rumah saking sering digusur itu. Ya gak bisa, emang gak direncanakan. Makanya husnul tadbir itu bagian dari separuh kehidupan atau separuh kesuksesan. Menjalankan bisnis juga begitu kok Pak. Bisnis direncanakan dengan matang, perhitungan yang tepat, manajemennya bagus ya. Target-targetnya sudah jelas, target jangka pendek, jangka panjang sudah jelas semuanya. Itu Bapak menjalani bisnis juga enak, nggak stres. Kenapa? Rencananya jelas. Tapi kalau rencananya nggak jelas, ya sama. Bangun masjid juga begitu, butuh perencanaan yang matang. Ini kalau nggak ada perencanaan Pak, saya yakin kubahnya nggak cukup 1. Saya yakin tiangnya akan bertambah. Kenapa? Karena banyak ide. Si A usul, sini tambahin tiang, yang satu usul, sini tambahin, akhirnya penuh dengan tiang masjidnya. Kenapa? Nggak ada yang jelas. Semua pengen di masjid Pak. Jadinya apa? Ya berantakan aja. Nah, sebuah perencanaan itu matang baru action. Dan ini sudah dinyatakan husnul tadbir nisful ma'isyah. Itu makalah yang ketiga datangan dari sahabat Umar bin Khattab. Sekarang kita masuk wal maqalatur rabi'ah, makalah yang keempat. An Utsman radhiyallahu anhu, dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridainya. Amin. Man tarokat dunya ahabbahullahu ta'ala. Man, siapa saja, baik laki perempuan siapapun itu, tarokat dunya, yang mampu meninggalkan duniawi, bukan meninggal dunia, duniawi. Mencintai orang tersebut, ahabbahullahu ta'ala, maka Allah akan mencintai orang tersebut. Artinya apa? Semakin kita menghindarkan diri dari duniawi, maka semakin besar cinta Allah kepada kita. Cuman yang perlu difahami bersama, ukuran duniawi itu apa? Di sini ada 2 pendapat. Segala sesuatu yang melampaui kebutuhan kita itu disebutnya dunia. Segala sesuatu yang melampaui atau melebihi hajat kebutuhan kita itu disebutnya dunia atau duniawi. Contoh makan sekali makan butuh berapa piring? Piring. Sepiring cukup. Nah, kalau Bapak kok ternyata pesennya 3 piring, yang 2 piring ini namanya duniawi. Yang sepiring nggak disebut dunia. Kenapa? Karena kebutuhan kita. Itu maksudnya. Baju, upamanya kita mau hitung-hitungan dalam seminggu
kita butuh baju berapa setel? Pak. Woi, Bu. 7 cukup ya? Umpamanya kok sehari 1 kan cukup ya? Nah, yang di rumah ada berapa setel? Banyak kan? Nah, lebihnya namanya duniawi. Begitu, Pak. Nah, berlebih dalam duniawi itu semakin besar kelebihan duniawinya, itu justru akan menghalangi cinta Allah kepada dirinya. Itu teorinya begitu, Pak. Ini pemahaman definisi pertama. Definisi kedua adalah orang yang dengan kelebihan hartanya tadi tidak digunakan dalam fisabilillah, tasarruf fisabilillah, maka itu baru disebut duniawi. Jadi kelebihan harta yang tidak digunakan fisabilillah itu baru disebut duniawi, yang menjadi penghalang cintanya Allah kepada dirinya. Tapi kalau Bapak punya kelebihan harta, terus Bapak tasarrufkan, nyumbang masjid, nyumbang pondok, nyumbang musola, nyantunin yatim, nyantunin emaknya yatim, janda-janda tua, ditasarufkan terus, maka itu tidak disebut sebagai duniawi, tidak. Makanya Bapak Ibu yang punya harta lebih, jangan sampai harta itu didiamkan begitu saja. Kalau didiamkan begitu saja tanpa kita gunakan di jalan Allah, maka itu menjadi penghalang cintanya Allah terhadap kita. Begitu juga menjadi penghalang cinta kita terhadap Allah. Kenapa? Karena harta yang berlebih itu akan membebani pikiran kita dan membebani hati kita, sehingga porsi hati itu, Pak, itu ada porsinya. Ada porsi untuk Allah, porsi untuk Rasulullah, porsi untuk Islam, porsi untuk keluarga. Nah, kalau hati sudah dipenuhi dengan harta, lalu Allah Ibu letakkan di mana? Sehingga Allah bisa jadi nggak kebagian di dalam hati kita. Ini yang menjadi penghalang. Makanya kalau punya harta lebih, baju lebih, jangan sampai didiamkan nganggur di lemari. Kalau memang sudah nggak dipakai, udah jarang dipakai, ibu juga udah mulai males pakai, mending dibungkus, dirapiin, bungkus, kasihkan orang kalau masih layak pakai. Terus gimana kalau kita butuh lagi? Ya beli lagi lah. Makanya ini yang kita ajarkan ke diri saya, keluarga saya. Beli baju baru boleh, yang penting beli 1 keluar 2. Beli 1 yang baru, yang dikeluarin 2. Ini kan enggak beli mulu, keluar enggak, akhirnya numpuk kan di lemari. Udah numpuk di lemari, masih enggak nyadar-nyadar juga, malah dia pesan lemari baru. Ini kan enggak selesai-selesai. Terjadi enggak, Bu, itu? Makanya mulai sekarang kumpulin tuh yang udah mulai jarang pakai, kumpulin, kasihkan orang yang masih layak pakai, kasihkan, biar mengganggu hati. Maka saya itu kurang setuju dengan bahasa begini, sejarahnya begitu, gitu kan. Terus ibu simpen itu, enggak dia gitu. Kira-kira ada hisabnya nggak besok di akhirat? Atus alunna yauma idzin wa kana itu ya, tangan di sini biar nggak menjadi penghalang. Makanya orang itu akan susah untuk khusyuk, susah untuk mencintai Allah kalau hatinya dipenuhi dengan duniawi yang seperti itu. Sekarang kita kangen, kita balik, kita udah sholat, betul Pak, sampai ada yang 40, ada yang 50,
Kira-kira khusyuknya sholat kita meningkat atau sama seperti kemarin-kemarin? Kalau yang terjadi sama, berarti kan ada problem di hati itu. Hati kita tuh ada problem, masalah. Nah, salah satu sumber masalah ya tadi. Saya sering bilang, banyak loh Bu orang yang masuk masjid, itu sendalnya itu di bawah masuk. Malah disimpan di dalam kepalanya dan hatinya. Betul. Sendal baru hilang dari masuk dalam kepala dia. Di dalam, karena kepalanya diisi mikirin isinya kepala cuman sendal. Dari takbir sampai salam tuh sendal dipikirin. Nah ini yang mengganggu Pak. Mengganggu untuk khusyuk, mengganggu sinyal kita kepada Allah ini nggak bisa bagus. Jadi umpamanya ibarat sinyal ya lama loadingnya lah gitu ya, RAM-nya mungkin 1 giga RAM-nya. Tapi kalau RAM-nya besar itu kan cepat connect-nya Pak. Di situ cinta butuh harta iya, tapi itu mengganggu Allah. Udah selesai? Oh, cepat sekali. Insya Allah kita sampai. Dan saya mengumumkan sebelum ditutup, besok hari Ahad 7 Februari itu program Khatmil Quran bulanan yang diadakan di pesantren Al-Quran Kanzur Rahmah. Sudah tahu belum pondoknya di mana? Belum kan? Nah, kesempatan besok semoga bisa datang. Di situ nanti itu program bulanan, dan besok itu 7 Februari merupakan putaran kedua. Kalau putaran pertama kemarin memang kita batasin Bu orangnya. Putaran sekarang kita perlonggar, semoga tetap aman dan menambah keberkahan untuk kita semuanya. Silakan datang, suami boncengan sama istrinya, itu kan enak Pak. Ditanya mau kemana? Mau khataman Quran, itu cakep gitu Pak. Maka yang punya suami, yang punya istri diajak. Kita mulai jam setengah 7 pagi. Itu sudah mulai praacara, ada pembacaan rawi. Nanti jam setengah 8 sudah mulai khataman Quran, selesai setengah 10. Udah selesai rapi, yang mau kondangan, yang mau arisan masih keburu. Kemarin jam 10, sekarang kita majuin lagi setengah 10. Caranya bagaimana? Bapak Ibu datang, yang pengen nanti dibagi Quran per juz. Yang mau baca 1 juz boleh, 2 juz boleh, atau mungkin Ustadz saya separuh, setengah juz boleh. Atau mungkin Ustadz saya nggak ikut baca, duduk saja, duduk dengerin, itu sudah bagus dan tetap dapat nilai pahala. Insya Allah kita semua mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Siap datang Mbak, Ibu? Datang. Semoga sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.